Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video saya. Saya di sini sebagai pelajar biasa yang juga masih belajar. Jadi di video ini saya ingin berbagi sedikit materi yang saya pelajari. Kali ini kita akan membahas materi tentang enzim. Jadi apa sih enzim itu? Enzim adalah protein katalis yang berperan sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi. Dalam reaksi biologi, enzim tidak ikut bereaksi sehingga tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi atau mengubah produk. Selanjutnya adalah fungsi enzim. Enzim berfungsi sebagai biokatalisator atau berfungsi untuk mempercepat proses pembongkaran atau yang disebut dengan katabolisme dan penyusunan atau anabolisme. Kenapa sih dalam proses metabolisme itu memerlukan yang namanya enzim? Karena dalam proses metabolisme memerlukan adanya biokatalisator. Apa sih biokatalisator itu? Biokatalisator adalah senyawa yang berfungsi sebagai mempercepat proses pembongkaran atau katabolisme dan penyusunan atau anabolisme. Jadi, intinya enzim itu berfungsi untuk mempercepat proses pembongkaran dan penyusunan pada metabolisme. Selanjutnya yaitu komponen enzim. Yang pertama yaitu komponen protein atau komponen apoenzim. Komponen apoenzim adalah senyawa-senyawa yang menyusun enzim dari golongan protein. Yang kedua adalah kofaktor atau komponen non-protein. Juga bisa disebut dengan gugus prostetik. Kofaktor atau gugus prostetik ini adalah bagian non-protein dari enzim yang membentuk aktivitas enzim. Faktor ini adalah senyawa-senyawa selain protein. Kofaktor dapat berupa yang pertama adalah ion-ion non-organik. Ion-ion non-organik ini contohnya yaitu besi, seng, tembaga, dan magnesium. Yang kedua, gugus prostetik, yaitu senyawa organik yang terikat kuat pada enzim. Contohnya seperti niasin dan biotin. Yang ketiga yaitu enzim atau organik. Contohnya adalah NADH, nikotinamida adenin dinukleotida. FADH, flavin adenin dinukleotida, koenzim A, dan vitamin B1, B2, dan B6. Jadi, intinya dalam komponen enzim itu yaitu tersusun atas dua, yaitu komponen protein atau apoenzim dan kofaktor atau gugus prostetik. Jadi, komponen protein atau apoenzim ini adalah senyawa yang tersusun dari golongan protein, sedangkan kofaktor atau gugus prostetik itu adalah senyawa selain protein. Selanjutnya, sifat yang mempengaruhi berjalannya enzim. Sifat yang mempengaruhi berjalannya enzim. Yang pertama yaitu enzim berfungsi sebagai biokatalisator, dalam artian sebagai mempercepat berjalannya pembongkaran dan penyusunan. Yang kedua, enzim tersusun atas protein. Sifat enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang ketiga, enzim bersifat bolak-balik atau reversibel. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain dan sebaliknya. Enzim dapat menyusun senyawa itu menjadi senyawa semula. Yang keempat adalah spesifik atau khusus. Enzim hanya bekerja pada substrat yang cocok atau substrat tertentu. Yang kelima adalah menurunkan energi aktivasi. Enzim membuat reaksi kimia berlangsung lebih cepat dengan menurunkan energi yang dibutuhkan. Yang keenam, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit karena suatu enzim bisa bekerja berulang kali selama tidak rusak. Yang ketujuh, enzim bisa rusak oleh panas karena enzim tersusun dari protein. Kerusakan ini disebut dengan denaturasi. Selanjutnya adalah cara kerja enzim.
Cara kerja enzim yang pertama yaitu teori gembok dan kunci. Teori gembok dan kunci atau lock and key theory ini dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1898. Enzim yang diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil yang dapat mengikat substrat, sehingga substrat diumpamakan sebagai kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Yang kedua yaitu teori ketepatan induksi. Teori ketepatan induksi atau induced fit theory dikemukakan oleh Daniel Gosselin pada tahun 1958. Teori ini menyampaikan bahwa sisi aktif enzim atau substrat yang bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur substrat sehingga ikatan antara enzim dan substrat dapat berubah menyesuaikan dengan substratnya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Enzim bekerja optimal pada suhu 30-40 derajat Celcius. Suhu terlalu tinggi juga bisa merusak enzim. Yang kedua adalah pH. Enzim optimal bekerja pada pH netral. Pada kondisi asam atau basa, kerja enzim bisa saja terhambat. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Makin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Yang keempat adalah aktivator atau zat penggiat dan inhibitor atau zat penghambat. Aktivator atau zat penggiat adalah zat yang mempercepat kerja enzim. Ada beberapa jenis zat penggiat seperti ion kobalt, mangan, magnesium, klorin, nikel, dan garam-garam dari logam alkali dan alkali tanah dalam konsentrasi encer 2% sampai 5%. Sedangkan inhibitor atau zat penghambat adalah zat yang menghambat kerja enzim. Contohnya yaitu yodium, asetat, fluorida, sianida, asida, dan karbon monoksida. Inhibitor dibagi menjadi dua macam, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah zat penghambat yang cara kerjanya bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah zat yang menghambat reaksi enzimatik dengan cara berikatan dengan bagian selain sisi aktif enzim. Ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga sisi aktif enzim tidak sesuai lagi dengan substratnya. Jadi itu tadi adalah pembahasan singkat mengenai enzim mulai dari pengertian, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, dan sebagainya. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami materi biologi kelas 12 dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.